Ibaratnya larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu seperti lampu merah tadi. Jangan. Karena nanti yang luka bukan hanya kamu, tapi juga orang lain. Ketemu lagi kita. Iya, alhamdulillah. Bisa jumpa lagi. Terakhir ketemu kapan ya? Ya pas itu. Kemarin kan bahas tentang ini kan. Kesehatan. Kalau kenakalan nih, Nah, betul. menurut Mas Ustadz ya. Ini kan kalau anak muda nih Mas, Iya. khususnya remaja lah. Remaja buat ke dewasa tuh kan masa pubernya banyak banget tuh. Iya. Yang di lingkungan saya cukup banyak lah. Masa puber mah kayaknya banyak ya. Cuman ketika puber banyak tingkahnya. Banyak Gitu tingkahnya. ya. Tapi setahu saya tuh puber 3 kali Mas. 3 kali. Nah, puber paling parah itu kan puber pertama nih, kenakalan pas remaja. Saya mau nanya deh Mas, kayak kan di lingkungan saya ini banyak nih Mas Ustadz, kayak ada yang clubbing, mabok-mabokan, ya kan, having sex di luar nikah. Itu tuh gimana ya Mas ya? Dalam Islam tuh pertanyaannya tuh gimana dalam Islam menyikapinya, sama handle-nya dari atas kenakalan remaja itu gimana ya Mas? Sebenarnya gini sih, kalau nakal itu aja dalam bahasa Indonesia kan macam-macam ya. Nakal itu apa sih? Nakal itu kayak orang melakukan sesuatu di luar di luar batas, di luar keinginan orang tuanya misalkan. Jadi kadang kita nggak nurut aja sudah dianggap nakal misalkan gitu. Ada juga istilah lain disebut bandel. Oh, nakal dan bandel beda ini. Bandel itu nggak bisa dibilangin kalau bandel itu. Ada lagi nanti ngeyel dan lain sebagainya. Kalau bandel itu kadang dipakai buat mobil ini bandel gitu. Apa mobil jalan-jalan sendiri kan enggak, tapi mobilnya tangguh. Motornya bandel, motornya tangguh. Nah, bandel itu maksudnya tangguh, kekeh, dia susah dibilangin gitu. Nah, kalau nakal tuh bisa jadi ada satu perbuatan yang melanggar gitu ya. Nakal itu kan sebuah tindakan melanggar. Nah, kadang juga ada juga yang disebut dengan iseng. Iseng juga kadang kalau anaknya kelewat iseng disebutnya anak nakal gitu. Nah, kalau misalkan kayak nakal kayak tadi tuh udah judi, clubbing, having sex, itu bukan sekedar nakal, itu nakalnya sudah kelewatan. Kalau dalam bahasa agama disebutnya namanya maksiat. Maksiat? Iya. Jadi bukan nakal lagi tuh Ustaz? Iya, sebenarnya maksiat bagian daripada kenakalan terhadap agama. Gitu. Kenakalan terhadap agama? Iya, betul. Nah, itu disebutnya dengan maksiat. Makanya sebenarnya gini, Islam itu mengenalnya istilah, kalau dalam Indonesia peribahasanya itu sedia payung sebelum hujan. Kenapa tuh? Sedia payung sebelum hujan. Jadi kayak having sex, clubbing dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah dicegah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan, gitu kan. Wa sa'a sabila. Sejelek-jeleknya jalan ya zina itu. Sejelek-jeleknya jalan ya yang ditempuh itu berzina tadi. Kenapa? Karena sebetulnya Islam itu sudah menyediakan jalur kemuliaan melalui pernikahan misalkan. Kenapa jalan kemuliaan? Karena dia dituntut bukan cuman mau seksnya doang, enaknya doang, tapi dituntut bertanggung jawab, berkomitmen, sama-sama bangun hubungan yang baik kepada Allah gitu. Kok dikasih jalan yang enak malah milih, dikasih jalan yang bagus dan penuh komitmen, kenapa milih jalan yang kayak gitu doang? Bahkan ada sekarang istilah bukan hanya having sex ya, tetapi one night stand, terus habis itu apalagi macam-macam ya. Itu banyak sekali dan itu petunjuk bahwasanya memang kita sedang mengalami satu dekadensi atau degradasi moral lah, kalau bahasa mahasiswanya kan begitu. Nah, Islam mencegah itu semua karena tahu nanti akan banyak konflik dari sana. Konflik nanti si perempuannya sulit mendapatkan pasangan yang serius karena dia punya masa lalu yang buruk. Dia akan mengalami yang namanya tekanan, depresi, merasa dikecewakan, bahkan yang awalnya memang niatnya karena cinta, tapi terus cowoknya ternyata hanya memanfaatkan dari sisi begitu. Ya akhirnya dia kecewa, dia stres. Ya, padahal Islam sudah memberikan wanti-wanti atau larangan gitu. Makanya saya pernah punya teori gini, namanya teori lampu merah. Lampu merah di perempatan itu kan begini, supaya perjalanan tiap pengendara itu aman dan teratur. Kalau lampu merah diterabas, satu, diri kita berpotensi celaka, yang lebih parah lagi kita mencelakakan orang lain. Ibaratnya larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu seperti lampu merah tadi. Jangan. Karena nanti yang luka bukan hanya kamu, tapi juga orang lain. Mabuk itu bisa bukan cuma melukai kita, tetapi kesehatan kita, diri kita juga.
Yang kedua, ketika kita dalam keadaan gak sadar, kita berpotensi melakukan banyak hal yang di luar kendali kita. Bahkan ada kisah masyhur sekali ya, ketika orang ditawari, kamu lebih milih mana? Berzina, membunuh, atau mabuk? Dia mikir yang paling ringan itu mabuk. Ternyata gara-gara mabuk dia berzina, setelah berzina dia takut ketahuan, orang yang dizinai dibunuh. Malah dapat tiga-tiganya. Jadi itu efek panjangnya. Sehingga Islam melarang ini itu tuh bukan karena Islam gak keren atau bukan karena Islam gak chill gitu. Justru kita pengen chill plus kehidupan kita aman, kehidupan kita nggak toksik. Itu sebetulnya. Jadi caranya semuanya melalui satu, sedia payung sebelum hujan. Artinya mencegah sebelum semuanya terjadi. Kalau misalkan sudah terlanjur terjadi, ada istilah yang namanya taubat. Nah, taubat ini harus dilakukan dengan cara yang serius. Artinya bukan cuman pengen taubat, abis itu ngelakuin lagi. Nah itu, gitu sekilas pandang Islam tentang bagaimana merespon sebuah kenakalan gitu. Apalagi misalkan masih kenakalan-kenakalan yang dalam tanda kutip mungkin nge-games dalam waktu yang berlebihan, itu masih bisa diarahkan dengan seperti jam bermain handphone dan lain sebagainya gitu kira-kira. Nah tadi kan Mas Ustadz bilang tuh kalau di handle itu untuk masalah having sex itu kan bisa pernikahan. Nah nikah itu kan gak segampang itu, Ustadz. Yang pertama itu. Iya. Yang kedua, kenapa saya bilang nikah gak segampang itu? Karena kan butuh mental, kesiapan mental dan finance juga kan. Nah yang kedua yang mau saya tanya nih, anak zaman sekarang ini kan literasi tentang agama Islam kan kurang ya. Banyak kan sekarang udah terbawa oleh zaman modern kan. Walaupun Islam sudah ngasih tahu nih dalam Al-Quran solusinya ini dan itu kenakalan dalam agama. Nah, tapi untuk anak muda zaman sekarang yang jauh dari agama gitu kan, yang bahkan mereka aja cuman ibaratnya Islam KTP gitu, mereka nggak tahu hukum ini, itu gimana Mas Ustadz? Betulnya gini, makanya ada istilah yang disebut dengan kalau misalkan gak kuat nikah maka puasa. Puasa apakah puasa terus-terusan gitu Mas Ustadz? Iya, dalam artian ini gini, manis tato temin kumul. Ini kata Nabi ya, manis tato temin kumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau misalkan kamu sudah sanggup bersenggama maka menikahlah gitu. Kalau belum sanggup, berpuasa. Berpuasa dalam artian dengan dia menahan makan dan minum kan dia menahan syahwatnya juga. Nah begitu. Jadi memang harus ada perjuangannya. Bukan berarti setiap kita punya nafsu, punya apa harus langsung disalurkan tuh enggak juga. Karena segala sesuatu yang disalurkan belum tentu itu selalu baik buat kita. Bisa jadi malah makin bikin kita liar. Jadi memang hidup itu salah satunya adalah seni mengelola nafsu. Nafsu itu kan gini ya. Kalau misalkan dipangkas banget juga nggak bisa, dihilangin tuh nggak bisa. Makanya di Islam diatur untuk namanya mengelola. Nah dikelola itu salah satunya lewat pernikahan. Nah kalau misalkan belum bisa maka harus berpuasa. Kalau misalkan belum bisa berpuasa maka setidaknya jangan sampai mendekati ranah zina tadi. Nah kalau misalkan dalam konteks kenakalan ini, makanya penting banget teman-teman yang kalau misalkan hari ini ngerasa tentunya adalah harus mengambil lingkungan yang baik. Kalaupun kita belum bisa puasa nih, belum sanggup puasa, cari lingkungan yang baik, lingkungan mengajak kita pada tindakan-tindakan nggak baik. Karena betapa pentingnya sebuah lingkungan itu akan membentuk karakter dan habit seseorang. Jadi yang kedua itu caranya adalah kita selalu berpuasa, kita mencari yang baik. Nah, kalau nakal itu kan gak cuma itu doang, nakal itu kan lingkupnya banyak nih. Banyak ya. Kayak misalkan nakalnya maling, terus judi, nakalnya apa namanya, ngerusak orang, ya nipu, iya kan, terus macam. Nah itu gimana Mas? Nah begini ya, kalau misalkan kita dalam hal itu, ya nipu kita sudah tahu nggak boleh, judi kita tahu itu nggak boleh. Judi itu sebetulnya mirip apa ya? Mirip kita dibohongin, digocek, dikira-kiranya mah dapat untung padahal nggak dapat untung. Nah sebetulnya kita tuh juga sebenarnya penjudi itu semuanya sadar kok dia dibodoh itu semuanya sadar. Cuman yang bikin salah itu apa? Dia masih menggantungkan harapan siapa tahu bisa menang. Harapan itu yang bikin dia bertahan. Kalau misalkan sama game yang sudah jelas ngebohongin kita aja kita bisa menggantungkan harapan siapa tahu kita bisa menang. Kenapa sih kita nggak menggantungkan harapan kepada zat yang sudah pasti bakal menolong kita? Digeser gitu, mindsetnya digeser. Jadi jangan berharap uang dadakan, tetapi bekerjalah yang halal supaya ada rezekinya.
sebenarnya judi itu karena mental berusaha lebih gitu ya. Ya akhirnya kita ngambil jalan pintas seperti itu. Yang kedua misalkan mencuri itu kita bisa lihat dari berbagai perspektif sebetulnya. Di zaman Umar bin Khattab saat itu keadaan memang lagi paceklik, makan tuh susah, dan terjadi kasus pencurian. Si orang kaya ngelapor sama Umar bin Khattab, ngelapor bahwasannya wahai khalifah, barang saya ada yang dicuri. Orang yang mencuri tadi dipanggil, yang orang miskin ini, yang ditanya itu bukan orang kayanya dulu, orang miskinnya dulu. Kamu dikasih makan nggak sama dia? Kamu dipedulikan nggak sama dia? Sama si orang kaya tadi? Ya enggak, kalau saya dipedulikan, pasti saya nggak mencuri gitu. Nah akhirnya di sini ditegur. Kamu juga sebagai orang yang punya harta harus memiliki pemahaman bahwa ini dia wajib dibantu. Jadi maling atau mencuri barang itu kemungkinannya satu emang karena dia tangan yang geratak ya, maling nggak tahan. Yang kedua karena butuh. Nah yang karena butuh ini masih bisa dihandle dengan pemerataan sosial, lalu kesadaran fungsi ketika orang punya harta lebih dia harus membagi hartanya itu. Jadi tidak sesimpel orang nakal mencuri gitu, enggak. Bahkan ya orang yang mencuri ini tidak dipotong tangan sama Umar bin Khattab karena kejadiannya alasannya seperti tadi gitu. Nah kalau nakal masalah nyuri, maling, judi itu mungkin udah kebahas ya. Bagaimana dengan tawuran, narkoba? Nakal itu kan banyak nih Mas Tat. Tawuran, narkoba, ada yang nakal sama orang tuanya. Betul. So kalau tawuran itu satu ya, vibes-nya itu pengen berarti kata mantap sebetulnya. Betul. Pengen berarti kata mantap, biar kata keren tawuran gitu kan. Padahal sebenarnya kadang masalah antar sekolah juga nggak gimana banget gitu, cuma dibesar-besarin. Akhirnya biar tawuran dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang yang bikin tuh orang nganggur biasanya. Nganggur ya Mas? Nganggur. Nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, akhirnya kan dia biar gue dapat validasi lagi gitu. Akhirnya dia melakukan hal seperti itu biar dibilang keren, biar dibilang mantep. Tapi kan mestinya kita menyadari ya bahwasannya itu merugikan orang lain, menimbulkan ketakutan, bahkan nggak hanya sekedar tawuran, ada yang memang bertransformasi jadi begal gitu. Nah, itu kan bentuk kriminal ya. Iya. Gitu. Nakal yang menghasilkan tindak kriminal. Nah itu bahkan abis itu bertransformasi jadi begal gitu. Itu nggak bagus. Dan memang sejatinya, makanya benar ketika ulama bilang kalau kita, kata Imam Syafi'i itu wa nafsuka ilam tusghilha bil haqq wa illa syaghlatka bil batil. Kalau kita nggak berusaha menyibukkan diri dengan kebaikan, pasti kita dibuat sibuk dengan keburukan. Berarti lingkungan tuh penting banget. Makanya itu jalur kubaro. Duduklah bersama ulama, duduklah bersama orang-orang besar. Orang-orang besar ini dalam artian ya hatinya bagus, perilakunya bagus. Nah, itu penting banget. Dan kalau kayak narkoba dan lain sebagainya tadi, narkoba itu kan sesuatu barang terlarang. Ya kalau sudah tahu terlarang, jangan dicoba-coba lah. Jangan. Yang terlarang itu kan yang menantang, Ustaz. Nah, dulu malah di pondok ada istilah gini, peraturan ada untuk dilanggar ya. Sebenarnya apa ya? Ya saya nanggap orang-orang seperti ini, satu butuh doa, yang kedua butuh temen yang bisa mengajak pada kebaikan, dan yang ketiga emang rada so mantep aja paling gitu, biar dikata apa gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir ya keluar duit juga, bahkan sampai kalau kecanduan dia nyari duitnya sampai kelabakan, itu kan nyusahin diri sendiri. Makanya wala tulqu aidikum ila tahlukati wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan binasakan dirimu sendiri. Itu orang-orang yang baik. Kita penting untuk sering baca Quran, sering belajar, sering ikut majelis supaya kita terhindar dari keburukan. Karena kalau misalkan kita memenuhi diri kita atau mengisi kehidupan kita dengan kebaikan, insya Allah keburukan ini akan terkikis tipis-tipis, pelan-pelan. Buat anak muda tuh jarang banget Ustaz kalau untuk nge-handle itu kikis tipis-tipis. Tapi kan yang paling penting itu kan punya lingkungan yang baik nih. Gimana ya buat anak muda yang misalkan saya atau teman-teman saya gitu, yang kita aja notabene tuh kita sekolah memang dari kecil disekolahkan oleh Islam, kita sekolah Islam nih, tapi tetap aja pas keluar tuh hilang dah gitu. Nah untuk nyari lingkungan yang
suportif lah untuk masalah Jadi nggak nakal gitu. ada satu nasihat di dalam qasidahnya Imam Busiri itu bagus banget. Sebenarnya kayak narkoba, tawuran, terus ya termasuk tadi yang kita bahas di awal having sex dan lain sebagainya, itu kan semuanya berangkat dari nafsu. Nafsu satu, nafsu karena hasrat, yang kedua nafsu supaya biar dapat duit banyak, yang lanjutnya lagi nafsu pengen dibilang keren gitu kan, nafsu validasi gitu. Nah, Imam Busiri bilang wa nafsu katifli intahmil husabba'ala. Nafsu itu kayak bayi kalau lagi disusuin. Kan kalau bayi ini umur 2 tahun harus disapi. Jangan dikasih ASI lagi, karena kalau dikasih ngenyot terus. Iya kan? Dia ngenyot terus, habis itu harus dipaksa disapi. Intahmilhu syabba'ala. Kalau dibiarin dia makin lanjut terus. Lalu apa? Hubir robo wa intahtimhu yan fatimi. Dia mesti betul-betul diputus dan supaya tidak berlanjut. Dengan nafsu syahwat kita, nafsu validasi kita. Dipangkas dalam artian yuk kita cari lingkungan yang baik, kita berubah ke arah yang baik. Jangan coba-coba lagi yang saya niat berhenti. Coba lagi siapa tahu gacor. Ya salah sama aja bohong gitu. Cara nyari lingkungan yang baik Ustadz gimana? Caranya yang baik ya kita mulai apa ya? Pertama diawali dengan doa tentu. Yang pertama sih kalau biasanya misalkan teman-teman ada yang sudah ingin kembali, sudah ingin mau belajar agama lagi, biasanya saya suruh pertama itu bersyukur dulu, terima kasih dulu sama Allah karena udah dikasih hidayah buat pulang. Karena itu mahal banget. Kan dengan begitu aja lu pasti banyak yang ledekin. Soalim, biasa kasih itu main ke masjid, nah gitu. Itu kan pasti. Jadi pertama bersyukur dulu sama Allah dikasih hidayah. Yang kedua mohon doa supaya diberikan lingkungan yang baik. Nanti secara gimana takdirnya Allah berjalan itu akan ditemukan kok teman-teman yang baik yang bisa menuntun kita gitu. Nah, terakhir nih Mas Ustadz. Mas Ustadz pernah muda dong? Iya, masih muda. Masih muda? Iya, masih 26 tahun. Kalau boleh tahu nih, pas Mas Ustadz masih muda, seumuran saya, misalnya lulus SMA atau lulus kuliah, nakalnya gimana Mas? Nakalnya anak pondok tuh gimana ya nakal anak pondok ya? Ya pernah, saya nggak pernah pondok nih. Iya. Kenakalan dalam anak pondok gimana Mas? Ngerjain ustad. Yang ngerjain ustad ya ustad tertentu. SMP pasti kan ada guru agak-agak nyebelin, misalkan di pandangan kita kan agak nyebelin. Ya begini kita peng gitu, kita kerjain misalkan. Oh gitu. Jadi dia kalau pakai sepatu ke kamar gitu minjem. Dikerjainnya sepatunya lemari jadi nggak jadi lagi. Jadi dia nyeker, nggak minjem ke kamar sebelah, nggak digituin juga kan sama. Akhirnya ya. Susah pada saat ya iseng sih lebih tepatnya ya, iseng dan juga kenakalan yang lain ya dulu SMP itu mungkin di pondok kirim-kirim surat gitu ya. Ya yang normal ya. Ya normal banget makanya emang sekarang kayaknya mondok tuh solusi kayaknya. Kembali ke tadi ya, kembali ke kenakalan ya. Terkait pondok itu memang bukan berarti dia mensucikan orang, enggak. Bukan berarti anak pondok lebih suci juga, enggak. Tapi biasanya kan anak pondok kayak lu kan anak pondok. Iya, banyak juga kok ketika yang keluar lebih parah malah ada in case aja terjadi. Makanya sebenarnya sesuatu itu depends on ourselves ya. Dia kembali ke diri kita masing-masing. Gimana cara kita ngontrol, gimana cara kita ngelola diri kita gitu. Gimana cara kita membangun kesadaran kira-kira kalau gue nakal ini merugikan orang nggak? Kira-kira kalau dari tindakan gue yang A bakal jadi sesuatu? Itu sih sebenarnya.